Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah anak-anak ibu, hari ini kita masih mempelajari tematik tema 7 kebersamaan dengan subtema keempat kebersamaan di tempat wisata. Nah khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan. Bersiapkanlah buku tema 7-mu dan dengarkan serta simak pahami penjelasan dari video berikut ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya nak. Oke. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan juga dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Ayo perhatikan contoh kata sapaan dalam fabel berikut. Sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Aku sedang mencari makan tupai. Di pohon ini banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku. Jawab lebah. Kata sapaan yang terdapat pada kalimat ini adalah kata lebah dan kata tupai. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Contoh pertama, aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. Contoh kedua, ayo kita bermain bola di lapangan, Dedi. Contoh ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Perhatikan gambar berikut. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar yaitu kera dan rusa. Peristiwa yang terjadi dalam gambar, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon.
ungkapan yang mengandung kata sapaan. Makanya, lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Menulis isi fabel. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Ayo simaklah fabel berikut. Tupai dan Lebah. "Sedang apa kamu di rumahku, Lebah?" tanya Tupai. "Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku," jawab Lebah. "Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak," ucap Tupai. "Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membantu pohon ini lebih cepat berbuah," ucap Lebah. "Kamu jangan berbohong. Carilah makanan di tempat lain," ucap Tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal Tupai. Bunga-bunga di pohon itu lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satupun buah yang tumbuh di pohon. "Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah?" keluh Tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. "Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa?" tanya Tupai. "Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu?" tanya kera. "Beberapa waktu lalu, ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun, aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku," ucap Tupai. Teman-teman Tupai pun menjelaskan bahwa sikap Tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu, Tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan Tupai. Oke, baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dan dimengerti ya. Nah, untuk tugasnya di rumah, kerjakanlah soal Ayo Berlatih pada buku tema halaman 170 nomor 1 sampai 5. Nah, terlebih dahulu kamu membaca dongeng ya nak ya. Kamu membaca dongengnya, lalu bisa kamu menjawab soal yang ada pada halaman 170. Nah, tulislah dengan rapi dan bersih, serta tulisannya harus tulisan tegak bersambung dan juga bisa ibu baca ya nakku. Oke. Nah, ibu juga tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkanmu untuk terus mengulang-ulang kembali pembelajaran kita yang sudah berlalu supaya kamu tidak lupa akan pembelajaran kita ya anak-anak ibu. Oke, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Dadah.